Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan, amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sejenak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kami hanya mau berkata terima kasih Tuhan. Kami hanya mau bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk setiap penyertaan Tuhan. Kalau kami ada sekarang ini Tuhan, bukan karena kuat atau gagah kami. Tetapi karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami yang tak terbatas. Kami gak bisa membalas, bahkan dengan kebaikan kami sekalipun, itu gak cukup membalas kebaikan Tuhan. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhanmu. Nyatakan ucapan syukur melewat puji-pujianmu. Katakan Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan. Kami gak akan berhenti mengucap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang mengangkat kami. Pujian kami Tuhan, Kau layak terima hormat kami, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak ya Tuhan. Haleluya. Pujian kami Tuhan.
Kau layak terima pujian kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau layak Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada. Amin. Sampai hari ini. Nah Tuhan. Amin. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu Mari kita bersama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. haleluya, 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 Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
Kamu katakan di hadapan Tuhan, katakan dengan imanmu, katakan dalam pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku bawa segala hormat, segala kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi dengan kesungguhanmu kita berkatakan di hadapan Tuhan, dalam pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku bawa kasih-Mu, segala hormat, segala kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan, ku sembah Engkau Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi, dengan keyakinan kami Tuhan, kami katakan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama yang kudus. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama-Mu kami mau lebih lagi bersukacita. Kami yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita yang merasakan kemurahan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Amin. Saya percaya setiap kita pagi hari ini dipenuhi oleh sukacita yang dari surga. Amin. Amin. Mari kita mau katakan sukacitamu melimpah Tuhan. Ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan melimpah. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacitamu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan melimpah. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan
sukacita dalam Melimpah. melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Lebih dahsyat lagi katakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang tidak tertandingi oleh apapun yang ada di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu benar. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari lebih lagi kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Sebab perbuatannya yang ajaib atas setiap kita. Sungguh kata tertandingi Tuhan. Kuasa-Mu melebihi segala yang ada di dunia ini. Mari kita mau sama-sama katakan. Sungguh
Pada hari ini saat kita boleh ada di akhir bulan Juli, penghujung bulan ini, kita bersama-sama sadari kalau kita ada di tempat ini, kita patut mengucap syukur karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan ya baru setiap pagi bagi setiap kita. Mari kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. karena Engkau ada. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan bahwa hanya Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya. Mari ku serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Serahkan hidup Kau yang murnikan dengan Roh-Mu. Persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman. Pakai setiap hidup kami Tuhan untuk menjadi penggenap firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Selalu Kau bersama kami Bersama di dalamku. di dalamku, Jadi bukti kebesaran-Mu. Ku berikan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. mujizat sertai Katakan lihat tanda-tanda ajaib menyertai setiap langkah kami Tuhan. bersama Di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pagi hari ini kita tidak mengandalkan setiap kekuatan kita. Datang hampiri tata kasih-Nya dan penuh kerinduan pada Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan itu menjadi kerinduan kita. Dia memakai setiap hidup kita menjadi alat di tangan-Nya. Dan Dia nyatakan kuasa mujizatnya dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau menyambut kerinduan Tuhan dengan penuh hati yang penuh syukur berhadapan Tuhan. Apa yang ada pada setiap kami Tuhan pakai Tuhan. Apa yang kami miliki saat ini Tuhan pakai semua Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama Tuhan saja ditinggikan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Ampuni Tuhan kalau setiap kami Tuhan masih mengandalkan Tuhan kan kekayaan, keberadaan kami. Jabatan kami Tuhan, ampuni Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan semua kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari katakan bersama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan dalam setiap pribadi kami Tuhan. tanda mujizat sertai tiap Selalu Tuhan menyertai Tuhan. Kau bersamaku di dalamku,
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Semangat hidupku menggenapi firman-Mu. Pakai sesuai rencana-Mu Tuhan. Dan kamu juga sertai anak-anakmu. Ya, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Kau ada di dalamku, jadi bukti kebesaran bagi hormat kemuliaan-Mu. Jadi bukti kebesaran. Makasih Yesus, makasih ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau genapi rencana-Mu Tuhan. Jadi indah di dalam hidup kami. Dan setiap kami jadi bencana memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang kami miliki Tuhan, hati yang taat dan setia Tuhan. Kau bentuk Tuhan sesuai kehendak-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan. Dan jadi indah di pemandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau dibentuk lebih lagi oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, Engkau yang berkata-kata bagi setiap kami Tuhan. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik semua ya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur walaupun di tengah-tengah perekonomian yang gak pasti, di tengah-tengah situasi yang gak pasti, kita masih bisa beli minyak semuanya, kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, jangan sampai kita gak punya tujuan hidup. Karena kalau kita gak punya tujuan hidup, apapun yang kita punya juga percuma ya. Ibarat kata, kita boleh isi mobil kita, motor kita dengan minyak full. Tapi kita nggak tahu mau kemana. Atau pagi-pagi kita udah bangun, kita udah pakai baju rapi, kita sudah siap-siap. Tapi ditanya mau kemana, saya juga nggak tahu mau kemana. Bapak Ibu jadi orang aneh nanti ya. Nah sama-sama Bapak Ibu Saudara, bisa slide-nya yang berikutnya. Nah Bapak Ibu, ini Bertoldo Di Giovanni. Bapak Ibu kalau ditanya ini mungkin nggak tahu, saya juga baru tahu ya. Bertoldo De Giovanni, siapa Bertoldo Giovanni? Dia tuh murid Donatello. Siapa Donatello? Itu pematung terbesar pada masanya dan dia adalah guru Michelangelo. Ya, jadi pematung terhebat sepanjang masa. Nah Bapak Ibu, Michelangelo, coba ditampilin Michelangelo-nya. Nah ini Michelangelo-nya. Nah Bapak Ibu, Michelangelo ini pada umur 14 tahun, dia datang ke Bertoldo. Dia mau jadi muridnya, karena si Bertoldo ini dia lihat bahwa Michelangelo ini punya kapasitas, punya kemampuan, akhirnya dia diterima jadi muridnya. Jadi waktu dia diterima sebagai muridnya, di satu tempat, waktu si Michelangelo di umur 14 tahun itu, dia buat patung, tapi dia kerjanya asal-asalan.
Dia punya kemampuan. Dan si Bertoldo ini memahami dan menyadari bahwa orang yang punya bakat, orang yang punya kemampuan itu kecenderungannya itu mudah puas diri, tapi jarang untuk mau maju lebih lagi. Udah cukup gitu, selesai. Nah, suatu saat waktu Bertoldo ini kunjungin ke ruangan tempat si Michelangelo ini kerja, dia lihat kerja asal-asalan, dia masuk, dia bawa palu, dia masuk ke ruangannya, dia hancurin semua patung-patung yang dibuat oleh Michelangelo. Dia ngomong begini, Michelangelo, bakat itu murah, dedikasi itu mahal. Talent is cheap, dedication is costly. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan bahwa bakat itu murah? Karena waktu kita lahir semua bawa dan gratis. Semua kita tuh punya bakat. Waktu kita lahir Tuhan sudah kasih bakat buat kita semua. Nah maksudnya Bertoldo menjelaskan untuk memiliki bakat tertentu orang tidak perlu membayar apapun juga. Bakat memang terbawa sejak lahir. Tapi bakat perlu dikembangkan dan untuk itu diperlukan dedikasi atau sikap pengabdian yang sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya nih setiap kita yang di sini itu punya bakat. Tapi nggak setiap kita mau ngembangin bakat kita. Apapun bakatnya, itu terbaik buat Tuhan. Jadi nggak ada bakat unggulan itu apa ya? Nggak ada Bapak Ibu Saudara, semua bakat itu baik. Apapun bakat kita, semuanya baik karena itu dari Tuhan. Ya jadi nggak ada ngomong gini, saya nggak cocok dengan bakat ini, saya mau bakat yang seperti itulah. Saya mau seperti itulah, nggak bisa. Semua bakat itu baik di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang mahal itu dedikasi, pengabdian. Nah Bapak Ibu, untuk kita ngembangin bakat kita, untuk kita ngembangin kemampuan kita, itu mahal. Kita perlu bayar harga yang sangat mahal, yaitu komitmen, kegigihan, dan penyerahan seumur hidup kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau bakat kita itu terkubur begitu aja, atau kita memang mau kembangin bakat kita? Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Artinya ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cuma ngomong, sudahlah saya nggak usah kembangin bakat lah, repot-repot amat sih pakai gigi-gigi segala, repot-repot amat sih pakai komitmen-komitmen segala, orang saya aja kadang-kadang nggak komitmen sama suami saya, sama istri saya, sama bakat ngapain komitmen gitu kan. Jadi kita ngomong, sudahlah asal-asal kerja aja. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menerima panggilan atau rencana Tuhan kita tidak perlu membayar apapun juga. Semua orang terpanggil. Kita nggak perlu bayar apapun juga. Tapi untuk kita meresponi panggilan Tuhan atau rencana Tuhan, kita perlu bayar harga. Seperti tertulis nanti kita baca dalam Kisah 26, semua anugerah Allah bersifat cuma-cuma atau gratis, tetapi mengenal dan hidup dalam panggilan atau rencana Tuhan bukan gratisan. Ya, jadi Bapak Ibu bukan gratisan. Mengapa? Karena untuk hidup dengan tujuan yang selaras dengan rencana Tuhan diperlukan dedikasi yang penuh atau komitmen. Jadi nggak bisa salah-salan. Bapak Ibu, kalau kita mau jadi orang yang baik dan jadi orang yang mengalami kemajuan, kita nggak bisa hidup asal-asalan, kita nggak bisa hidup sekedarnya. Kalau kita pengen jadi orang yang berrohani, yang bertumbuh, mengalami kedewasaan dalam kehidupan kita nggak bisa cuma duduk dalam gereja saja. Kita nggak cukup untuk datang ibadah saja. Bapak Ibu harus belajar, Bapak Ibu harus baca Alkitab, Bapak Ibu harus ikut DK kalau perlu. Saya pikir itu perlu ya. Nah Bapak Ibu, dalam Kisah 26, saya nggak bacain semua dari 1 sampai 18. Ini waktu Paulus menghadap ke Raja Agripa, ya. Dikatakan, saya baca lompat-lompat aja. Aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi Paulus ini seorang memang udah ditentukan, dititis atau sudah ditentukan dari sononya, dia itu datang ke Damsyik untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dikatakan, aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dikatakan juga, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ini ditentuin nih Paulus nih. Terus dikatakan, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya dalam amarah. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing.
Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, dikatakan tiba-tiba pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Terus waktu Paulus ngalamin ini dan teman-temannya juga ngalamin ini, Bapak Ibu Saudara, teman-temannya ngelihat juga sinar ini, cuman saya nggak tahu di sini nggak dijelasin dengar suara atau nggak dengar suaranya teman-temannya, tapi yang pasti Paulus mendengar, ya. Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus dikatakan di Paulus ngomong begini, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Terus dikatakan, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah Bapak Ibu, dalam perjalanan untuk menghabiskan orang-orang yang percaya sama Yesus, dia ketemu Yesus, mengalami perubahan. Dia dengar suara itu dan dia merespon suara itu. Nah Bapak Ibu, saya pengen kasih tahu begini. Semua kita tuh terpanggil. Caranya gimana? Beda-beda Bapak Ibu Saudara. Ada yang dengan nubuatan, ada yang memang dipanggil secara impresi atau Tuhan berbicara langsung, atau bisa juga lewat Alkitab. Semua kita terpanggil. Cuman masalahnya enggak semua kita meresponi panggilan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, hanya orang yang meresponi panggilan Tuhan yang bisa mengalami satu perubahan dalam kehidupannya, yang bisa mengalami satu perubahan dalam tujuan hidupnya seperti yang dialami Paulus. Dia punya tujuan untuk menghabisi orang-orang yang percaya sama Yesus waktu itu. Tapi karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, tujuan hidupnya berubah. Semuanya berubah, dampak hidupnya berubah. Nggak gampang sebagai seorang Paulus waktu itu menjadi seorang yang percaya Tuhan. Dan notabene-nya banyak orang nggak percaya. Jangan-jangan dia penyusup masuk di dalam kelompoknya untuk membunuh lebih besar lagi. Nah Bapak Ibu, dedikasi itu penting untuk kita merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup sebagai manusia yang asal-asalan dalam hal apapun juga, bukan cuma pelayanan. Dalam pekerjaan, dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau kita nggak punya dedikasi, kalau kita nggak punya komitmen dengan apa yang kita kerjakan sebagai apapun kita, saya percaya Bapak Ibu, kita condong atau cenderung bekerja asal-asalan. Asal-asalan. Nah kita pengen belajar, di dalam ini Paulus mengutarakan, ya kita sudah belajar di minggu pertama, tentang tujuan hidup itu penting. Ada 2 hari yang penting dalam kehidupan kita. Saya berharap bukan cuma dengar khotbah, tapi kita benar-benar merenungkan hari di mana kita mengalami tahu tujuan hidup kita apa. Ya, di minggu pertama, minggu kedua kita belajar tentang identitas diri. Dan Paulus ini mengutarakan identitas dirinya yang baru di dalam Kristus. Ya, di dalam pembacaan tadi. Yang sudah kita pelajari di minggu kedua, identitas diri kita. Saya percaya kita juga tahu siapa kita di hadapan Tuhan, identitas kita sebagai apa di hadapan Tuhan. Minggu ketiga kita belajar tentang providensia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, keterlibatan Tuhan dalam kehidupan Paulus ini benar-benar merubah Paulus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengizinkan Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, saya percaya perubahan dalam hidup kita juga pasti terjadi. Tapi kalau kita nggak pernah melibatkan Tuhan atau kita tidak mengizinkan Tuhan terlibat dan seakan-akan ngapain Tuhan sibuk-sibuk ngelibatin diri Tuhan dalam kehidupan saya berpikir tanpa Tuhan pun saya bisa hidup dengan maksimal. Bapak Ibu, saya pengen kasih tahu begini. Sehebat apapun kita, tanpa penyertaan Tuhan, kita tuh nggak ada apa-apanya. Yang ketiga, di minggu keempat kita belajar tentang penglihatan di mana Yesus menampakkan diri kepadanya dan dialami oleh Paulus. Bisikan Tuhan. Tuhan tuh bisa berbisik dengan berbagai cara Bapak Ibu. Ya,
Bisa aja lewat firman Tuhan, bisa aja lewat hamba-hamba Tuhan, bisa aja lewat nubuatan, bisa juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan batasi keunikan Tuhan, jangan batasin kekreatifan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi semua bisa kok bicara, dengar suara Tuhan. Semua kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan itu pribadi. Jadi Tuhan itu bukan benda mati yang gak bisa ngapa-ngapain, Tuhan itu pribadi yang bisa kita dengar. Ya. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar dari Kisah 26 ayat 19 sampai 21. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Nah Bapak Ibu perhatiin di ayat ke-19 yang dikatakan gini. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini menunjukkan bahwa pengabdian dia yang tadinya, Bapak Ibu bisa bayangin ya, ini perubahan yang benar-benar menurut saya drastis banget. Drastis banget. Yang tadinya datang pengen membunuh ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia katakan kepada Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini artinya Paulus ini bukan seorang abal-abal, bukan seorang yang sekedar ikut-ikutan, tapi dia punya prinsip hidupnya yang kuat, dia punya prinsip hidupnya yang keras Bapak Ibu Saudara, dan dia berani ambil satu keputusan dikatakan kepada penglihatan itu. Ketika Tuhan nyatakan dengan cahaya yang terang melebihi cahaya waktu itu, dan dia dengar suara dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dikatakan kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini artinya benar-benar Paulus itu menunjukkan dedikasinya, menunjukkan pengabdiannya. Dia mengambil satu keputusan, dia berani berubah 180 derajat Bapak Ibu Saudara. Ini gak main-main. Yang tadinya dia harus membunuh, dia rubah hidupnya, dia harus mengasihi. Yang tadinya dia membenci, dia harus mengasihi. Gak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita aja pakai kredit loh. Yang tadinya kita jahat sama orang, saya kreditlah dikit-dikit saya ngasihin dia, dikit-dikit. Kita kredit dikit-dikit. Gak bisa langsung mengasihi, enggak. Tapi Paulus ngelakuinnya. Nah Bapak Ibu, jadi jelas Paulus itu menyatakan komitmennya terhadap panggilan Tuhan, dia gak main-main, dia mengutarakan dedikasi penuhnya terhadap tuntunan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Pokoknya ini, jadi kalau gimana caranya kita tahu, Bapak Ibu semua orang saya katakan tadi, Tuhan itu punya panggilan, yang kita sudah pelajari juga di minggu-minggu lalu, panggilan umum dan panggilan spesifik. Nah cara tahu panggilan spesifik juga sudah dipelajari di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Nah, gimana caranya supaya kita bisa benar-benar tujuan tadi itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, semuanya Bapak Ibu, semua yang kita tahu identitas diri kita tahu panggilan kita tahu benar-benar bisikan Tuhan, kita tahu penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah ngelakuinnya Bapak Ibu, saya percaya tujuan itu cuma jadi mimpi saja. Nggak pernah nyata dalam kehidupan kita. Misal contoh, mungkin ada yang bermimpi gini, saya pengen jadi song leader atau saya pengen jadi pengkhotbah, tapi Bapak Ibu nggak pernah latihan, Bapak Ibu nggak pernah coba-coba, Bapak Ibu nggak pernah menyatakan diri. Saya percaya Bapak Ibu sampai kapanpun juga Bapak Ibu, saya percaya itu cuma mimpi dan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau Bapak Ibu mulai melangkah, setidaknya, walaupun Bapak Ibu nggak jadi worship leader, Bapak Ibu jadi singer. Loh bisa dong. Karena kita berlatih. Nah perlu tindakan Bapak Ibu Saudara. Nah jadi artinya tujuan spesifik itu harus dijalani, cari tahu identitas diri kita,
penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kelibatan Tuhan dalam kehidupan kita, dan percaya juga bahwa Tuhan tuntun hidup kita, ya, dan itu dipadukan. Dan saya percaya Bapak Ibu tahu tujuan spesifik dalam hidup kita. Saya benar-benar berharap Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita itu bulan berganti bulan, tema berganti tema, tapi kita nggak buat goal apapun juga dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu, pentingnya pengabdian terhadap tuntunan Tuhan. Sebab, kenapa penting? Yang pertama, tuntunan Tuhan itu perlu ditanggapi dengan tindakan. Yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, sebagus-bagusnya mimpi kita, sejelas-jelasnya kita dengar tuntunan Tuhan Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah ngelakuin Bapak Ibu, saya percaya nggak bakal jadi apa-apa kok. Benar-benar nggak jadi apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar, apabila Tuhan menuntun kita harus benar-benar nanggapin lah. Seperti Paulus nanggapin. Ya, seperti Paulus menanggapin. Nah, jadi di dalam Kisah 26-20 dikatakan gini. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya bahas ini, saya pengen bahas yang bagian belakangnya sedikit. Dikatakan begini. Dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, Bapak Ibu, ini misi Paulus. Nah, misi Paulus jadi satu misi kita sama-sama, bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu, kita harus benar-benar menghasilkan, dikatakan gini, mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan kita. Jadi Bapak Ibu, bukan sekedar kita ngucap, kita bertobat, bukan sekedar kita jadi berubah, jadi misalnya dari agama lama jadi agama ini, bukan itunya. Tapi perubahan dalam kehidupan kita, pertobatan dalam kehidupan kita, pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan kita. Itu yang ditekan oleh Paulus. Nah, artinya itu jadi satu keharusan, satu kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan bahwa hidup kita itu memang berubah. Jadi bukan sekedar kita ngomong, saya tobat Pak, saya tobat, bukan itunya. Kadang-kadang kita tobatnya Kristen tomat, pagi bertobat, malam kumat. Loh iya, kadang-kadang kita begitu kan, kita di gereja pagi-pagi, malam sudah lupa namanya gereja, kita kumat lagi malam-malam. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, tapi jelas dikatakan gini, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, maka itu Bapak Ibu, hal awal yang mengapa kita perlu pengabdian, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa melayani sekedarnya, kita nggak bisa bekerja sekedarnya. Kalau kita cuma bekerja sekedarnya Bapak Ibu, dan nggak pernah ada tindakan, nggak pernah ada aksi, saya percaya kok, nggak ada hasil apa-apa, dan biasa-biasa aja. Maka jelas dikatakan ayat yang bagian pertamanya, jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara ya, menghasilkan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan kita. Caranya gimana? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajarin, lakuin. Itu cara yang paling gampang lah. Kalau kita ngajarin anak misalnya jangan rokok, papa jangan rokok juga dong. Kalau kita ngajarin anak, nah baca Alkitab dong, papa mama baca Alkitab juga dong. Itu cara yang paling gampang lah, yang paling simple. Kalau papa mama ngomong gini, gereja yo gereja, papa mama gereja juga dong. Itu cara paling simpel lah untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan kita. Itu yang paling simpel. Jadi gak mungkin lah Bapak Ibu, anak-anak itu lihat keteladanan orang tua kita. Kalau kita sebagai orang tua gak menunjukkan teladan, kita ngomong panjang lebar apapun juga, anak-anak gak pernah mau dengar. Cuman ya gitu doang. Nah, maka jelas dikatakan yang pertama, dikatakan tetapi mula-mula aku memberitakan. Artinya benar-benar ada aksi yang dibuat Paulus, tetapi mula-mula. Ketika dia mendapat penglihatan itu, dia mendengar suara itu, dia melakukan, dikatakan ini. Tetapi mula-mula Paulus dikatakan, aku memberitakan. Dia langsung melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan. Kadang-kadang kita berpikir begini, kalau kita bertobat aja kita kadang-kadang pakai tempo. Ya udah Tuhan, nanti ya Tuhan ya, abis tahun aja deh saya serius sama Tuhan. Kadang-kadang kita pakai tempo loh Bapak Ibu Saudara. Beneran. Mungkin kita juga ngalamin seperti itu kalau misalnya ikut deka. Bapak Ibu ikut deka yuk. Ya deh nanti ya habis tahun aja deh kayaknya lebih bagus. Yuk pelayanan, ya nanti aja deh tunggu anak yang gede dikit.
Masih banyak yang rewel nih di rumah. Kita terlalu banyak tempo Bapak Ibu Saudara. Tapi jelas Paulus dikatakan apa? Tetapi mula-mula aku memberitakan. Dia langsung bekerja. Dia langsung melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara, ingat kita semua itu saya percaya yang saya katakan tadi punya talenta, punya bakat, punya kemampuan. Semua kita. Sejak lahir Tuhan sudah sertai itu semua. Jadi Bapak Ibu, bukan sekedar kemampuan untuk hidup. Saya percaya Bapak Ibu, siapapun kita itu udah umum. Semua kita kalau kemampuan untuk hidup pasti punya semua. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Panggilan yang spesifik. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Paulus dipanggil untuk memberitakan tentang Tuhan. Untuk membawa orang-orang dari gelap kepada terang. Ya, itu yang ini. Jadi bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kita? Yang saya ngomong tadi, banyak cara Bapak Ibu Saudara. Bisa lewat nubuatan, bisa lewat bisikan, bisa lewat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara, jangan sampai peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu terjadi dan baru kita sadar bahwa Tuhan panggil kita. Loh bener loh, jangan sampai. Kadang-kadang kita kan cuek. Cuek aja lah. Kita masa bodoh, pokoknya cuek sampai titik tertentu. Kadang-kadang kita nggak pernah ngelihat, kita nggak pernah belajar dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Akhirnya kita nyesel dalam kehidupan kita, yang akhirnya sayang gitulah ya. Itu yang pertama jadi Bapak Ibu. Perjalanan 1000 mil itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Ya, Bapak Ibu untuk jadi singer, Bapak Ibu minimal harus sering-sering dengar lagu-lagu. Ya, nggak bisa mendadak jadi singer tuh nggak mungkin lah Bapak Ibu Saudara. Percayalah. Untuk bisa main alat musik pun Bapak Ibu harus coba-coba minimal bisa pegang dulu aja. Kalau Bapak Ibu nggak pernah pegang aja Bapak Ibu terus mimpi Bapak Ibu ngomong saya pengen jadi pemusik, nggak pernah pegang alat musik Bapak Ibu. Jadi tapi dalam mimpi. Beneran. Jadi semuanya itu harus dimulai dengan langkah pertama. Begitu juga dengan panggilan Tuhan. Ayo mulai dengan Deka. Yang belum ikut Deka, mulai langkah pertama. Langkah kedua, langkah ketiga. Nah yang kedua, Bapak Ibu, langkah kedua, panggilan dedikasi terhadap tuntunan Tuhan itu penting. Mengapa? Sebab tuntunan Tuhan bersifat progresif. Jadi Tuhan tuh tuntun kita tuh nggak langsung, nih sampai sini nih nanti pasti. Bapak Ibu kalau kayak gitu semua orang pasti enak, aman-aman aja, tenang-tenang aja. Misal contoh. Kalau Tuhan sudah kasih tunjukin kita, misalnya kita pengen belajar main drum lah, taruhlah. Baru ketok aja, sinkronnya udah gak susah nih. Udah Pak, saya gak bisa Pak, gagal, kita keluar. Pasti kita langsung bubar. Tapi kalau Tuhan udah tunjukin jauh-jauh sebelumnya, kita jadi pendrummer hebat. Bapak Ibu pasti setekun, karena udah dikasih gambaran besarnya. Tuhan gak pernah kasih gambaran besarnya seperti itu. Nah seperti contoh Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu Tuhan panggil Abram dikatakan gini, Kejadian 12 ayat 1 dikatakan gini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya gak disebutin. Yang penting dia berani ngelangkah keluar juga dari saudara-saudaranya, dari bapaknya, dia langkah keluar kemana? Nanti Tuhan tunjukin. Jadi Bapak Ibu gak pernah dikasih gambaran besar, nih ke negeri A gitu, enggak. Nanti di negeri A jadi presiden, jadi ini, enggak ada Bapak Ibu. Step by step. Nah untuk mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita juga kita harus step by step, ada progresifnya. Nah kalau Bapak Ibu gak pernah belajar, Bapak Ibu gak pernah ngalamin, Bapak Ibu gak pernah apa, Bapak Ibu jadi gak buat apa-apa. Dalam perusahaan juga sama Bapak Ibu Saudara, kita gak mungkin gujuk-gujuk jadi apa CEO gitu, gak mungkin gujuk-gujuk, kecuali ada rekomendasi. Semua mulai dari awal, step by step. Nah makanya dikatakan, pergilah dari negerimu, pergi dulu dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi ngelangkah dulu. Jadi Tuhan nggak nunjukin sekaligus gitu loh. Jadi Tuhan tunjukin satu-satu, satu langkah.
Kayak misalnya kita nih, DK dulu, HB, segala macem. Yang mau nyanyi ya latihan dulu gitu loh. Jadi nggak mendadak. Nah Bapak Ibu, di dalam kisah 26 ayat 20 tadi dikatakan gini, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik. Yang pertama, di Damsyik dulu. Setelah di Damsyik terus dikatakan Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Ada step-stepnya. Kita kan kayaknya pengen langsung besar gitu kan, pengen langsung hebat, pengen langsung bisa gitu. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi pemberita Injil, jadi pemberita Injil di rumah. Jadi saksi dulu di rumah. Ya kan, jadi saksi dulu, jadi terang dulu di rumah. Kalau terang kita sudah agak besar dikit, jadi teranglah untuk teman-teman. Udah agak gede lagi, jadi teranglah ini. Jadi step by step Bapak Ibu Saudara, langkah demi langkah. Jadi nggak bisa langsung mendadak bisa atau mendadak besar gitu, enggak. Semua dimulai dengan langkah-langkah kecil. Jelas kan dikatakan gini, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi, yang tadinya dia pengen bunuh orang-orang Yahudi waktu itu. Tapi dia mulai ke Damsyik, di Damsyik itu dia katakan gini, dia mulai juga di Damsyik. Setelah Damsyik dia mulai agak besar lagi Yerusalem, ke seluruh tanah Yudea dan kepada bangsa-bangsa. Jadi ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Nah Bapak Ibu, pengabdian juga nggak bisa ngomong pengabdian, juga harus belajar kita benar-benar gini. Penyerahan itu total, tapi untuk kita bertumbuh dalam penyerahan itu nggak gampang, pertumbuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap benar-benar kita melangkahlah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau kita langkah pertama, Abraham pasti nanya, udah keluar dia ngomong gini, ke negeri mana Tuhan? Oh negeri sono. Mau ngapain Tuhan? Ke sini ngapain? Nah sama Bapak Ibu boleh bertanya nih, saya di gereja ini mau ngapain Tuhan ya? Kalau Tuhan ngomong gini, ikut DK, apalagi ada tawaran, bukan tawaran, ada undangan. Oh ada undangan untuk melayani di musik juga di sekolah minggu. Terus kita ngomong gini, saya nggak bisa Tuhan, langkah dulu Bapak Ibu, jangan ngomong nggak bisa dulu. Yang penting langkah dulu, itu paling penting. Kalau udah ngomong nggak bisa Bapak Ibu udah nggak bakal langkah dulu. Pokoknya terima dulu undangannya seperti Paulus, respon dulu terus dengar suara Tuhan. Kita respon dulu. Saya daftar deh. Nah itu baru, nanti langkahnya gimana? Ya nanti ikutin aja langkahnya apa. Ya percayalah Bapak Ibu pasti bisa ya. Nah terus yang ketiga Bapak Ibu di hidup ya, yang ketiga komitmen terhadap, dedikasi terhadap tuntunan Tuhan itu penting. Mengapa? Karena hidup dalam tuntunan Tuhan bukanlah tanpa harga. Bapak Ibu untuk ngalamin pertumbuhan, Bapak Ibu harus berani bayar harganya. Untuk Bapak Ibu pengen jadi sukses, Bapak Ibu harus berani bayar harganya. Bapak Ibu pengen jadi lebih cantik, ibu-ibu maksudnya, Bapak Ibu harus berani bayar harganya. Loh iya dong. Cobalah kalau nggak percaya, ibu-ibu cantik itu mahal. Loh, saya nggak bohong, cantik itu mahal. Loh, Bapak Ibu nggak percaya, bapak-bapak nggak percaya ya? Jadi jangan komplain kepada istrimu kalau istrimu kurang cantik karena kamu nggak mau biayain. Loh, kadang-kadang kita berharap kayak spektakuler, berdoa dalam nama itu cantik nggak jadi. Serius saya ngomong Bapak Ibu, cantik itu mahal. Jadi nggak bisa dengan doa. Loh, ini beneran Bapak Ibu. Maka saya ngomong gini, hidup dalam tuntunan Tuhan itu bukan tanpa harga, mahal harganya. Untuk kita bisa mendedikasikan diri kita itu mahal. Untuk kita bisa menyerahkan diri kita dengan tuntunan Tuhan itu mahal. Betapa mahalnya Paulus harus membayar harganya ketika dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Dengan posisi dia sebagai panglima lah waktu itu untuk membunuh, untuk menyiksa, untuk menyesah. Posisi panglima. Dan dia harus menjadi orang yang mulai dari nol, yang mungkin gak diterima, yang dia harus mengalami karam kapal, ejekan, segala macam. Gak gampang Bapak Ibu Saudara, saya katakan gak gampang. Maka gak salah yang dikatakan oleh Giovanni tadi. Bakat itu murah, dedikasi itu mahal. Jadi kalau kita mau jadi Kristen yang benar-benar Kristen, kalau kita mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang bukan sekedar Kristen.
Untuk kita mengalami perubahan hidup kita aja, dari benci jadi sayang aja itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Sakit dulu di hati, direnungin dulu mungkin setahun, 2 tahun, sampai bisa dipademin lagi tuh api kebenciannya, baru bisa timbul rasa sayang. Beneran. Dedikasi itu mahal. Penyerahan hidup itu mahal. Komitmen itu mahal. Jadi Bapak Ibu kalau kita benar-benar, jadi tuntunan Tuhan tuh sifatnya cuma-cuma. Tapi untuk menghidupi tuntunan itu, enggak gratis Bapak Ibu. Bayar. Nah Bapak Ibu, dikatakan nih dalam Kisah 26 ayat 21 dikatakan gini, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Bapak Ibu bayangin, yang tadinya pembunuh sekarang harus diuber-uber untuk dibunuh, ditangkap. Yang tadinya nangkep-nangkepin orang, sekarang dia harus lari karena mau ditangkap. Bapak Ibu bisa bayangin betapa menderitanya Paulus yang harus ikuti tuntunan Tuhan. Betapa susahnya Paulus yang harus ikuti tuntunan Tuhan. Nah saya berharap Bapak Ibu, ini kata Fritz Kreisler, pemain biola yang terkenal, dia ngomong begini, sempitlah jalan menuju kehidupan seorang pemain biola, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, selama bertahun-tahun saya hidup dengan biola saya. Ada banyak hal yang ingin saya lakukan, yang harus saya tinggalkan. Ada banyak tempat yang ingin saya kunjungi, yang harus saya lewatkan. Jika saya ingin menguasai biola saya, jalan yang saya lalui adalah jalan yang sempit, dan perjalanan itu tidaklah mudah. Bapak Ibu, untuk jadi seorang Kristen sejati, nggak gampang. Tapi saya percaya bukan nggak bisa, bisa bayar harga. Sebagai seorang pelayan aja, kita dituntut. Salah satu tuntutannya yang terlihat aja, jangan ngerokok. Kita aja kadang-kadang nggak berani loh, kita masih ngerokok nyumput-nyumput. Itu harga yang murah, yang nggak ngelukain tubuh kita loh. Nggak ditusuk-tusuk. Dedikasi itu penting. Penyerahan hidup itu penting. Itu Kristen. Salipin daging itu penting. Jadi bukan sekedar hidupnya. Makanya dikatakan gini, karena itulah orang-orang Yahudi yang tadinya mau ditangkap, yang tadinya mau dibunuh, sekarang berbalik dikatakan, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Penderitaan, kesusahan, kemalangan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, kita perlu penyerahan hidup kita. Kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita, tuntunan Tuhan. Melayani bukan cari sesuatu, bukan untuk dapat sesuatu. Melayani itu pengabdian, penyerahan hidup. Enggak dapat apa-apa dalam pelayanan. Jujur saya katakan gini, jangan cari apa-apa dalam pelayanan, karena kita enggak bakal dapat apa-apa dalam pelayanan. Penghormatan pun tidak dapat Bapak Ibu Saudara. Pengabdian. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja mau melayani, cuman pengen dikenal, Bapak Ibu saya tetap ngomong begini, walaupun dibuka undangan, jangan melayani. Karena itu bukan jalannya, bukan tempatnya. Ya, jadi jelas ya dikatakan, orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Bapak Ibu saya pengen tanya, kalau dipilih, suruh pilih. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi seperti itu, Bapak Ibu kalau melayan itu enak. Enggak melayan itu enak Bapak Ibu, bebas. Ya kan, punya waktu panjang, mau kemana tinggal kemana, mau ngapain tinggal ngapain. Sekarang Bapak Ibu masuk dalam pelayanan. Bapak Ibu di jam-jam tertentu harus ke sini, ngajar, mempersiapkan diri, puasa, doa. Saya pengen tanya Bapak Ibu, pilih yang mana? Nggak ada yang mau milih. Paulus itu waktu dengar itu dia pilih loh. Dia mau melayani Tuhan.
Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu 3 hal itu penting yang tadi yang minggu-minggu lalu, dan yang ini juga lebih penting karena apa? Semua itu, pemanduan semua itu tanpa tindakan semuanya nggak bakal jadi apa-apa. Semuanya nggak bakal jadi apa-apa tanpa dedikasi, tanpa komitmen, tanpa kegigihan, tanpa penyerahan hidup dalam hidup kita. Semua nggak bakal jadi apa-apa. Ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya pengen ngundang aja, pengen ngajak Bapak Ibu Saudara gini. Untuk masuk dalam satu perusahaan yang notabene-nya mungkin kita pun karena kepepet, karena kita butuh kerjaan, yang mungkin kerjaannya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu pun ada waktu masa trial 3 bulan untuk Bapak Ibu diterima di perusahaan itu. Ya, ada masa waktu trial 3 bulan untuk pekerjaan itu. Untuk Bapak Ibu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah trial, nggak pernah ngapa-ngapain. Tuhan tuh buka pintunya lebar-lebar dalam kehidupan kita. Tapi saya pengen ngajak Bapak Ibu Saudara, gini, ini undangan. Siapapun kita yang hadir di sini, yang belum terlibat pelayanan, saya ngajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam divisinya, kerajaan surga, perusahaan kerajaan surga. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk terlibat, trial 3 bulan. Bapak Ibu boleh lihat, selama 3 bulan itu kalau Bapak Ibu masuk dalam pekerjaan Tuhan, apa sih yang Tuhan buat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Saya percaya banyak perkara-perkara baik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi saya ngomong begini, jangan Bapak Ibu jangan ngomong begini, saya nggak bisa Pak, saya nggak punya waktu, saya nggak punya ini. Bapak Ibu dedikasikan diri kita untuk kerajaan Tuhan, karena ini kerajaan ini lebih besar dari PT-PT di dunia ini. Yang akhirnya suatu saat kita ke sono kok. Kita ke sono nanti. Kita nggak selamanya di perusahaan yang kita kerja sekarang. Nggak selamanya. Tapi kita selamanya di sono. Panggilannya apa? Bapak Ibu terlibat aja yang Bapak Ibu suka, yang Bapak Ibu mau dulu. Itu yang pertama. Undangan yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut DKHB, saya juga undang Bapak Ibu. Paksain diri kita selama 3 bulan ikut DK. Selama 3 bulan ikut DK itu Bapak Ibu bisa ngelihat apa sih yang Tuhan kerjain dalam kehidupan saya. Apa sih yang Tuhan buat perubahan-perubahan dalam kehidupan saya? Bapak Ibu lihat nanti. Yang sudah melayani, yang sudah terlibat, saya pengen kasih tahu begini. Review hidup kita. Apakah pelayanan kita ini penuh pengabdian? Apakah benar-benar ada komitmen dalam kehidupan kita? Kita review. Jadi benar-benar ada nggak penyerahan diri di tengah-tengah pelayanan? Nanti kita bisa lihat tujuan Tuhan tuh jadi benar-benar ada dampak dalam kehidupan kita. Kita tahu kemana Tuhan arahin hidup kita. Jadi hidup kita nggak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Trial 3 bulan. Saya benar-benar berharap semua ikutin undangan Tuhan. Masuk dalam apa yang Tuhan mau. Mau di bidang apapun terlibat. Mau jadi usher boleh, mau jadi guru sekolah minggu boleh, mau jadi pemusik boleh, mau jadi pengkhotbah boleh, mau jadi apapun boleh. Mau bersih-bersih boleh, pokoknya apa yang kita bisa kerjain. 3 bulan. Bapak Ibu 3 bulan juga nggak 3 bulan kok. Cuman 12 hari. Kan nggak tiap hari Bapak Ibu di sini. Cuma hari Minggu tok. Jadi usher bisa nyalam-nyalamin tamu, ya kan? Kalau kita orang suka bersih-bersih, Bapak Ibu bisa lihat WC, sikat-sikat sedikit. Itu pembentukan. Nanti makanya saya ngomong ini, 3 bulan lewat, ini bulan 8 kita mulai. 8, 9, 10, Bapak Ibu lihat bulan 11 hasilnya apa. Buktiin. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa merubah Paulus jadi orang yang berdedikasi, saya percaya banget Tuhan bisa merubah kita semua. Ya. Jadi kesimpulannya, tujuan hidup itu penting. Untuk mengetahui tujuan hidup kita perlu tuntunan Tuhan dengan cara memadukan identitas diri kita, memahami penyertaan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, serta perlu dedikasi, pengabdian untuk menjalaninya. Tujuan yang indah tanpa aksi hanyalah mimpi atau ilusi belaka. Perlu dedikasi atau komitmen untuk mewujudkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita tentukan hati kita. Kita mereview sebentar Bapak Ibu Saudara,
apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apakah Bapak Ibu merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Sepanjang perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu pernah mendengar Tuhan panggil, mungkin secara audible, lewat firman Tuhan, atau lewat hamba Tuhan, atau lewat nubuatan, yang memanggil Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan? Memang pelayanan bukan cuma di gereja Bapak Ibu Saudara, tapi gereja jadi tempat latihan untuk kita bisa melayani di dunia. Jadikan langkah awal di gereja tempat kita ngalamin pembentukan, ngalamin proses. Memang gak enak Bapak Ibu sebagai seorang pelayan. Kadang-kadang kita gak dihargain, kita sudah berbuat terbaik, kita sudah melakukan yang terbaik. Kadang-kadang kita mengalami ejekan, mengalami hinaan, mengalami cercaan dalam kehidupan kita. Kita harus menanggalkan mental boss di tengah-tengah pelayanan. Walaupun jabatan kita di tengah-tengah, di luar gereja kita sebagai pimpinan, sebagai bos. Tapi di gereja kita harus menanggalkan itu semua. Kadang-kadang kita harus kotor, kita harus membersih. Tapi kalau memang Tuhan panggil kita, mari rendahkan hati kita, ikuti pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu agung, Tuhan itu besar. Tuhan itu punya rencana yang baik atas setiap kita. Dan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima saran kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Justru Allah yang baik, yang mau menuntun kami Tuhan kepada tujuan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku berdoa Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, Kau menghampiri pribadi lepas pribadi.
Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah hati mereka Tuhan Yesus. Kalau waktu itu Engkau berkata kepada Saulus, 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 mengapa Engkau menganiaya aku? Tapi biarlah pagi hari ini ada kata juga yang boleh menyentuh hati kami. Yang ketika Tuhan mengundang kita, maukah Engkau melayani aku? Biarlah pagi hari ini kita mau meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita benar-benar mau memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat kehidupan kita, seperti Tuhan pakai Paulus, membawa orang-orang dalam kegelapan kepada terang, membawa orang-orang kepada pertobatan. Biarlah lewat hidup kita juga, Tuhan memakai kita, membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan kepada kenal Tuhan. Kepada orang-orang mengalami perubahan, pertobatan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa, biarlah kami boleh meresponi panggilan-Mu. Dan kami boleh setia dengan langkah-langkah kecil Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Apapun harganya, beri keberanian kami untuk kami berani bayarnya Tuhan Yesus. Sadarkan kami Tuhan. Untuk perkara-perkara yang mungkin kurang penting aja kami berani begadang Tuhan Yesus. Kami berani bayar harga. Kami berani habis-habisan. Kami berani mati-matian Tuhan. Biarlah kami benar-benar mau menginvestasikan hidup kami Tuhan. Mendedikasikan hidup kami bagi kerajaan Tuhan. Kami mau ambil satu keputusan, komitmen dalam kehidupan kami. Kami mau gigih, kami gak mau mundur Tuhan. Apapun yang kami alami, tekanan demi tekanan, penderitaan demi penderitaan Tuhan. Mungkin ejekan Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan. Biarlah kami tetap melangkah, selangkah demi selangkah Tuhan kepada tujuan-Mu Tuhan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Beri keberanian kami Tuhan untuk kami berani bayar harganya Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami lagi memuaskan keinginan daging kami Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami menyadari Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan buat setiap kami. Untuk meresponi panggilan-Mu Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan. Engkau sudah memberi bakat sejak lahir kami Tuhan Yesus. Kau sudah memberi talenta sejak kami lahir. Kau sudah memberi kemampuan itu Tuhan. Biarlah mulai hari ini Tuhan kami mau mengembangkan Tuhan apa yang Kau percayakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Lalu rasa haus, lapar Tuhan. Dalam hati kami, dalam jiwa kami untuk mencari Engkau Tuhan Yesus. Ketuk pintu hati kami Tuhan. Ketuk pintu hati kami Tuhan Yesus. Berbicara lebih keras lagi Tuhan. Biarlah kami semua boleh mendengarkan Kau berbicara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan Tuhan setiap kami dalam tangan-Mu. Dan kami boleh melihat Tuhan perkara-perkara ajaib Tuhan. Ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Setiap kita yang mau mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Berkata amin. Terus berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan melihat pengumuman di minggu terakhir. Bapak Ibu Saudara dapat memberi persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur lewat rekening Bank BCA GKPB Masa Depan Cerah. Ini untuk laporan keuangan di minggu keempat. Selamat ulang tahun kepada Ibu Suwani tanggal 31 hari ini dan Ibu Aling nanti tanggal 2 Agustus. Dan ini undangan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melayani di bidang musik bisa mendaftar ke Saudara Henry dan ini semua gratis. Dan juga undangan untuk menjadi guru sekolah minggu dapat menghubungi Ibu Lili. Tidak ada kata terlambat meskipun sudah tua, tapi mari kita bersama-sama mengembangkan talenta dari Tuhan. Gerakan Ringki 500 dapat dimasukkan di dalam kotak
DKHB dibuka kembali untuk kelas DKHB, diadakan setiap hari Kamis setiap hari. Untuk setiap hari Jumat ada doa bersama di tempat ini pukul 6 sore. Ibadah tetap dilakukan secara onsite pagi dan sore dan rekamannya dapat dilihat di YouTube MBC Metro. Dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya boleh undang Bu Suwani, boleh maju ke depan dulu. Karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun. Yang keberapa Bu? 17 ya? Ya. Silakan Ibu. Sama-sama nyanyikan. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat di mana Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Jadi panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat di mana Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bu Suwani, sebelum tiup lilinnya Bu, boleh dikerjain sedikit nggak? Enggak. Tiup lilinnya boleh pakai gini atau boleh tiup, nanti kan bakal dibawa pulang Bu. Ayo ditiup lilinnya. Pak Wandi diminta suruh temenin Pak Wandi. Oh dibilang gak usah kesaksian katanya, bakal panjang. Boleh berharap apa, boleh. Pak Wandi ulang tahun keberapa Pak Wandi? Berapa? 56 tahun. Oh 55, dikorting setahun. Korupsi setahun. Harapannya kalau boleh Ciswani, harapannya di umur ke-55 mau apa? Terima kasih sebelumnya buat semua pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan yang sudah mengingat dan merayakan ulang tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih dan harapan saya semakin dekat sama Tuhan sekeluarga dan setia sampai seumur hidup saya. Dan begitu juga jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan juga semakin berbuah-buah dan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita mengakhirinya, boleh Bapak Warto untuk berdoa dan nanti akan tutup doa ibadah. Iya, mari kita bangkit berdiri, kita mengedangkan tangan untuk Bu Suwani yang saat ini boleh berulang tahun ke-55 tahun. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan jikalau saat ini Tuhan
Ibu Gembala kami Tuhan berulang tahun, bertambah umurnya 1 tahun Tuhan. Engkau Allah yang menyertai, dan kami percaya Tuhan Engkau terus ya Tuhan memakai dia lebih lagi Tuhan di dalam masa-masa hidupnya Tuhan, untuk semakin maksimal di dalam Engkau, semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan penyertaan-Mu nyata di dalam kesehariannya Tuhan. Jadikan dia ya Tuhan penolong yang benar-benar berfungsi Tuhan di dalam keluarganya Tuhan, dan dia boleh menjadi ibu yang baik Tuhan untuk anak-anaknya ya Tuhan, terus membimbing anak-anaknya hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan. Sertai Bu Suwani Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Engkau Allah yang menaungi, menutup bungkus Bu Suwani dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat terus menerus di dalam kesehariannya Tuhan. Sertai Bu Suwani Tuhan di dalam segala pelayanannya Tuhan, di dalam segala kegiatannya Tuhan dan kesehariannya Tuhan, dan nyatakan kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya naungan-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan Bu Suwani. Berkati ya Tuhan di dalam keluarganya juga Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kesempatan yang baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau dengan kasih dan karunia yang luar biasa di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih kesempatan indah ini Tuhan Engkau berikan di dalam setiap kami. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami, bimbing kami untuk selalu ya Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Nyatakan ya Tuhan apa yang menjadi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukan kehidupan ini dengan tujuan yang benar, tujuan yang pasti, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Nyatakan itu lebih lagi Tuhan di dalam setiap kami. Jikalau Engkau memberikan undangan buat kami Tuhan untuk melayani Engkau, untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, seperti apa yang Engkau berikan di dalam setiap kami, talenta-talenta yang ada di dalam setiap kami. Kami boleh maksimalkan Tuhan, kami boleh melakukannya Tuhan, seperti apa yang Engkau tugaskan Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang bodoh, yang membiarkan talenta kami begitu saja Tuhan. Tetapi kami menjadi orang-orang yang boleh mengembangkan, melipat gandakan apa yang kami miliki di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur. Biarkan ini menjadi kekuatan bagi kami semua, mengingatkan kami semua Tuhan. Dan kami boleh melangkah dan melangkah terus menerus bersama Engkau. Karena hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, bimbing kami, berikan hikmat buat kami, sehingga kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kasih-Mu nyata Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sertai para pemimpin-pemimpin kami di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Sehingga mereka melakukan dengan sempurna, dengan baik, setiap masalah-masalah yang terjadi boleh terselesaikan dengan baik ya Bapa. Berkati bangsa Indonesia dengan kasih-Mu. Berkati ya Tuhan setiap sawah, ladang, serta lautan yang ada Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Juga pakai gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi terang dan garam di Indonesia Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Kota Metro. Penyertaan-Mu juga nyata atas kota ini Tuhan. Engkau Allah yang menaungi Kota Metro dengan kasih-Mu Tuhan. Sertai Kota Metro terus ya Tuhan, dalam kasih, sukacita, damai, sejahtera turun atas kota ini ya Tuhan. Sehingga kota ini boleh diberkati oleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga pakai gereja-Mu yang ada di sini Tuhan, untuk terang dan garam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan di dalam jasmani mereka Tuhan. Engkau Allah yang menaungi setiap mereka. Engkau Allah yang memberikan kekuatan
dan melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga setiap mereka yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan, api yang baru turun atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka kembali memiliki cinta yang mula-mula terhadap Engkau dan boleh memuliakan Engkau di tempat ini bersama-sama dengan kami. Penyertaan-Mu nyata Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan, dan kasih karunia-Mu turun atas setiap mereka Bapa. Terima kasih. Kami juga bersyukur atas berkat yang Kau berikan di dalam setiap kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan melalui persembahan Tuhan. Kuduskan persembahan ini sehingga persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk gereja-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu, dan Engkau, keluarga-Mu, dan semua yang ada Tuhan berkati. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarnya, dan Injil boleh diberitakan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan